harus kacengin. Oh, kami dilarang bangun masjid. Kami dilarang bangun masjid. Ini agama Hindu jahat. Masjid kami nggak boleh dibangun. Kagak ada orang Indonesia kayak gitu. Kami sadar itu mayoritasnya Hindu. Sekarang untuk mayoritasnya Islam, mereka mempertahankan mayoritas, wajar coy. Lu ke tempat yang mayoritas Buddha, lu bangun 1000 gereja, diusir lu juga. Apologet Kristen versus Muslim. Namun, siapa yang akan benar? Debat paling panas tentang sejarah dan iman. Namun teman-teman sekalian, malam ini kita akan menyaksikan perdebatan yang tak biasa. Di sisi kanan ada seorang apologet Kristen, siapa yang gak kenal dengan mata pisau Robert Lele dengan argumentasi yang penuh kontroversial. Di sisi kiri ada seorang muslim, yaitu saya sendiri, pelajar pondok pesantren yang mencoba membela keyakinan dan iman. Lalu debat dimulai dengan klaim daripada apologetika Kristen, dan klaim tersebut sangat provokatif. Tanpa detail fitnah, cukup framing yang sifatnya dramatik. Bagaimana mungkin seorang nabi besar melakukan hal yang tidak masuk akal? Namun tunggu dulu. Bukankah dalam tradisi Kristen sendiri ada hal yang jauh lebih sulit diterima? Namun apa maksudnya semua ini, dan apakah relevansi daripada perdebatan ini? Kedua pihak saling menyerang argumentasi, namun tenang, mari kita dengarkan dulu. Karena kita sebagai apologetika muslim tidak akan tinggal diam kalau kamu menuduh tradisi kami. Bagaimana dengan kisah Maria yang hamil di usia muda? Bukankah itu juga bagian daripada imanmu? Itulah pertanyaan yang dilontarkan Ustadz Damansar, ahli mantik dan juga filsafat. Debat ini baru saja dimulai dan sudah sangat memanas. Apakah argumen ini akan runtuh atau justru semakin kuat, teman-teman? Saksikan sampai akhir, kebenaran akan terungkap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian tentang tanggapan kalian mengenai debat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Siapa lagi? Anak perempuan dari ibunya, salah apa tuh anak? Menantu perempuan dari mertuanya, salah apa lagi tuh anak? Ya Allah. Ini gara-gara datang yang tinta merah ini nih, dipisah-pisahin nih. Oh, satu perikop bang. Kontek, satu perikop. Anda nggak punya Roh Kudus? Oke, masuklah Roh Kudus. Oke. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Serumah coy. Serumah coy. Bang, jangan kayak gitu Bang Daman. Satu perikop. Oke, satu perikop ya, janji ya. Oke. Siap, satu perikop. Masih tinta merah ya. Oke. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tinta hijau kali ini ya. Tinta hijau ini. Bang Daman, baca satu perikop Bang Daman. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wah, cara pikul salib gimana Bang Daman? Oh, cara pikul salib ternyata yaitu dengan cara di belakang, memisahkan anak daripada bapaknya, memisahkan bapak daripada anaknya, memisahkan menantu daripada cucu-cucunya dan semuanya. Sangat kasih ternyata teman-teman. Tinta hijau loh itu. Tinta hijau, kalian nggak boleh kayak gitu. Itu tadi tinta hijau ya teman-teman. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau kejar. Itu adalah keimanan dan sifatnya subjektif. Tapi yang saya mau kejar sebenarnya, tahu nggak teman-teman? Ketika menobatkan fakta teologi di balik sejarah itu nggak masuk akal. Karena fakta teologi di balik sejarah itu nggak menjadi fakta. Karena setiap agama, emang ada Hindu yang bilang sejarah gua salah, sejarah Kristen yang benar doang. Kagak ada Hindu kayak gitu. Karena bagi Hindu sejarah mereka benar. Dan sejarah Hindu lebih duluan daripada Yahudi, lebih duluan daripada Kristen, lebih duluan daripada Islam.
Menunjukkan apa? Bahwa percaya sejarah di balik kebenaran Tuhan itu adalah cacat pikir. Karena setiap agama meyakini sejarahnya benar. Dan setiap sejarah keagamaan memiliki simpang siur dan cara berbeda dalam menemukan Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Menemukan Tuhan tidak bisa menggunakan sejarah. Oke, silakan dilanjutkan. Baik ya, oke. Kita sudah dengar ya tadi terkait dengan dia menyatakan bahwa seandainya ya kalau orang tidak mengenal agama maka dia hanya mengenal kasih ya. Coba Anda kasih saya sumber dari agama lain yang menyatakan sama seperti yang saya katakan tadi dalam Matius 5 ayat 44. Karena Anda nggak ngerti agama lain ya. Sebaiknya agak feedback Dalma. Jadi supaya kita tahu ya bahwa di dalam Hindu dengan adanya kasta berarti itu masih ada yang namanya Sudra Brahmana. Tetapi saya nggak bahas itu ya. Apakah itu kasih yang nyata? Nggak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan teman-teman. Ya semua sama di mata Tuhan tuh semua sama. Ya jadi kalau seandainya ada konsep reinkarnasi itu beda lagi nanti. Kita akan ngomong tentang agama lain itu berbeda. Ya tentang kastanya itu berbeda. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana Islam yang ngaku-ngaku punya Tuhan, tetapi Tuhannya itu selalu bertentangan dengan hukum manusia. Ya, bahkan Islam sendiri itu boleh melakukan apapun, bahkan Nabi pun sendiri yang saat ini dia tidak yang namanya suri tauladan itu, tetapi tidak menjadi tauladan ketika waktu menikahi Aisyah di saat umur yang 6 tahun ini. Ya, jadi kalau kita melihat hukum Islam ini, saya kalau membaca kebetulan saya mengerti hukum, kemudian saya melihat hukum Islam ini pun bertentangan dengan yang namanya hukum perkawinan di Indonesia ini. Kita menganut asas monogami, ya. Padahal orang Islam di Indonesia ini itu paling banyak, tetapi tidak mengenal yang namanya kita menganut asas monogami, bukan poligami. Artinya saya ini agak sedikit aneh ketika Anda berbicara dengan yang namanya menerangkan tentang bagaimana Yesus tadi. Itu jelas-jelas untuk orang yang murtad. Anda mempertegas apa yang saya sampaikan. Bahwa kalau seorang murtad dia akan meninggalkan orang tuanya. Dia akan meninggalkan sanak saudaranya. Karena memang itu yang nyata. Tuhan Yesus pun sendiri sudah katakan itu. Memang untuk orang yang murtad. Dia akan memisahkan. Orang-orang seperti kalian ini akan membenci orang-orang yang murtad. Jadi perikopnya itu sudah sangat jelas, Daman. Kau menjelaskan segala sesuatu yang memang barang siapa itu memikul salib ya seperti itu. Kamu membuka ayat itu untuk mempertegas bahwa siapa yang keluar dari Islam memikul yang namanya salib, itu akan berpisah dengan orang tuanya. Anda pasti akan membenci orang yang mengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus pun telah katakan supaya kita tetap bertekun dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sekarang tuh semua orang dikejar-kejar, takbir, Allahu Akbar. Habis lo. Ini Tuhan Yesus sudah katakan jauh sebelum kau baca ayat tadi. Tuhan Yesus sudah katakan dikejar-kejar. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya setiap orang membunuh kamu. Takbir. Bali 1, Bali 2. Selesai dikejar-kejar Kristen itu. Karena apa? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ajaran macam apa dari Tuhan yang mana ini? Makanya tidak ada perbuatan yang nyata, hanya perbuatan yang namanya mencegah orang untuk keluar dari agamanya. Boleh poligami, beranak cucu, satu laki-laki bisa dapat 4 anak dalam 1 tahun, 4 istri loh ya. Jadi Anda bisa cari sebanyak-banyaknya, boleh beranak pinak, tetapi nggak boleh keluar. Makanya ini yang saya katakan, apakah di dalam hukum Anda ini, yang namanya murtad ini, ya, apakah ini yang ajaran yang nyata, ajaran kasih? Di mana ajaran kasih Anda? Sampaikan satu dalil di dalam Al-Quran Anda tentang ajaran kasih. Atau ada kata mengasihilah, atau kata kasihilah.
Kalau Anda bilang bahwa Hindu punya, Buddha punya, ateis pun punya kasih. Oke, kalau gitu deh, di ajaran Anda, coba tunjukkan satu dalil yang dikatakan di situ mengasihi. Ini adalah ajaran kasih, bukan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu konsep dari mana kalau hanya Allah yang Maha Mengasihi? Kalian tidak diajarkan yang namanya mengasihi. Di mana sebutkan satu dalil di dalam Quran yang diajarkan untuk saling mengasihi? Kalau memang Anda bilang seperti itu, silakan. Kalau tidak bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan yang hidup. Oke. Silakan. Ntar saya buka data dulu. Oke, teman-teman sekalian ya. Apa tadi? Jangan bawa bismillah berarti ya untuk ajaran kasih. Siap. Ini apa kata Allah? Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah kedamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah mau bilang apa? Jangan nanti engkau menama-namai dirimu seorang Islam hanya untuk mengadakan permusuhan di muka bumi ini. Mana contoh buktinya? Kita kasih lagi. Surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad kepada salah satu gereja. Apa isinya? Kata Nabi Muhammad, ini adalah pesan dari Muhammad bin Abdullah sebagai suatu perjanjian, dan insya Allah semua Islam paham tentang surat ini dengan gereja, kalau nggak salah ingat saya namanya gereja Santa Catherine. Udah, mereka yang menganut kekristenan jauh dan dekat, kami beserta mereka. Sesungguhnya aku, para hamba dan para pembantu dan para pengikutku membela mereka karena orang Kristen adalah wargaku, dan demi Allah aku menahan diri untuk melakukan apapun yang menentang mereka. Tidak ada paksaan boleh dilakukan untuk mereka, juga tidak boleh hakimi mereka, disingkirkan dari pekerjaannya maupun para biarawan mereka daripada biaranya. Panjang ini isi suratnya. Yang mau bilang bahwa itu surat jaminan daripada Nabi Muhammad SAW kepada orang Kristen. Itu menunjukkan apa? Itulah yang menjadi dalil. Ini sekali lagi saya tegaskan. Manusia itu punya rentanitas mempertahankan wilayah. Apa itu namanya? Mempertahankan zona yuridis. Apa itu? Misalnya, di daerah yang beragama Hindu, maka tidak mau minoritas di daerah tersebut menjadi mayoritas. Misalnya, Anda mengatakan bahwa di sini begitu sulit untuk membangun gereja. Ente salah negara aja. Ente salah negara aja. Untuk negara yang mayoritas Kristen, apabila ada pelarangan pembangunan masjid, nggak apa-apa. Kenapa? Ya kami sadar bahwa mayoritas tidak mau minoritas menjadi mayoritas. Sekarang, orang Indonesia pengen bangun gereja, coba bangun di Perancis. Bangun 1000 gereja. Kagak ada masalah orang Islam. Tapi masalahnya, karena rentanitasnya manusia mempertahankan yang namanya mayoritas, tidak mau minoritas menjadi mayoritas. Itulah yang membuat Anda kesulitan sekarang. Karena Anda salah pilih negara. Sekarang kok nggak usah jauh. Sekarang pergi ke ini aja. Pergi ke Bali. Ada musola, namanya musola Asy-Syafi'iyah, yang dilarang oleh umat Hindu Bali untuk terbangun. Maka kami umat Islam harus kacengin. Kami dilarang bangun masjid. Kami dilarang bangun masjid. Tolong. Ini agama Hindu jahat. Masjid kami nggak boleh dibangun. Kagak ada orang Indonesia kayak gitu. Kami sadar, itu mayoritasnya Hindu. Sekarang untuk mayoritasnya Islam, mereka mempertahankan mayoritas, wajar coy. Lu ke tempat yang mayoritas Buddha, lu bangun 1000 gereja, diusir lu juga. Nggak usah di Islam, nggak usah di Indonesia. Lu karena salah menempatkan negara aja. Sekarang dia tadi mengaitkan bahwa masalah pernikahan dengan Aisyah. Oke, siap. Sekarang gini, di era Rasulullah hidup, ya, masih ada kafir Quraisy. Apa itu kafir Quraisy? Yang kalau ketemu Rasulullah, mereka menghina Rasulullah. Yang kalau ketemu Rasulullah, mereka melempar batu Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah, mereka memaki Rasulullah. Masalahnya, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, kagak ada satupun yang menggugat. Jadi lu siapa yang menggugat Rasulullah? Kafir Quraisy aja yang mensayembarakan kepala Rasulullah ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kagak ada. Kagak ada yang ini. Lu siapa?
Sekarang kita melihat satu data teman-teman. Lu sadar diri, Maria dibuat hamil sama Tuhan di umur berapa? Di umur 12 hingga 16 tahun. Gak sabaran banget nunggu dulu dong umur 20. Biar bocil gak hamil umur 12, umur 16. Biar bocilnya itu tunggu umur 25 ke umur 30. Gimana? Umur 12 ngempet banget mau lahir ke bumi daripada bocil yang berumur 12 hingga 16 tahun. Gimana sih ini? Ini kalau kita berbicara bocil-bocilan, Tuhan bisa nunggu Maria berumur 30 tahun tapi Tuhan ngebet di umur 12 sampai 16 tahun. Kan aneh teman-teman. Gitu guys. Lanjutkan. Oke ya, itu dia. Kalau ditanya di mana ajaran kasih dalam Quran, entah dia ngalur ngidul kemana. Jadi mut dikit bang. Ya jadi supaya kita jangan feedback. Jadi kalau seandainya kalau kita tanya tentang hal-hal seperti itu kepada mereka, mereka nggak akan pernah ngasih, ya karena memang tidak pernah diajarkan di dalam Islam itu untuk mengajarkan ajaran kasih. Ya terkait dengan hal yang tadi disampaikan itu Saint Katerina itu di Mesir, itu gimana Muhammad pernah ke Mesir ya? Saya kalau baca-baca sumber-sumber kalian ini, saya agak aneh juga ya kalau seandainya dikatakan di situ bahwa Muhammad itu adalah orang yang biasa mengajarkan kebenaran Tuhan, tetapi bagaimana kalau dia menulis surat Muhammad buta huruf juga, saya juga bingung bagaimana seorang buta huruf ini, ya ini seperti yang tertulis ya, mungkin dia bisa menulis ya, tapi ya ini teman-teman semua, Muhammad ini seorang yang cukup munafik, ya dia mengaku dirinya itu adalah seorang Rasulullah. Tetapi karena dia seorang munafik pula, dia akan membantah dirinya sendiri itu adalah seorang rasul. Ya, makanya ini bukan dari ajaran yang benar. Kalau ajaran yang benar, ketetapan itu Allah itu ya dan amin. Sahih Bukhari 3920. Jadi ini ketika Muhammad mau masuk ke tanah Mekah, ya di situ orang-orang pagan Quraisy itu mau menerima. Tetapi mereka dengan menulis selama 3 hari ketika kaum muslimin menulis surat perjanjian, tulis redaksi inilah ketetapan Rasulullah ya kepada orang-orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau Allah Quraisy ini, Allah pagan ini adalah Muhammad, mereka tidak mengakuinya juga. Ya. Ini Muhammad ini dikatakan utusan dari Allah Tuhan negeri Mekah, teman-teman. Kami sama sekali tidak melarangmu, hanyalah engkau Muhammad bin Abdullah. Jadi ini Allah di negeri Mekah pun punya Rasulullah, ya. Makanya Muhammad di sini membantah. Jadi ini mulai negosiasi. Saya sekali lagi ya, engkau adalah Rasulullah, kami sama sekali tidak akan melarangmu. Jadi orang panggan Quraisy ini juga menunggu yang namanya utusan Allah dari batu-batu mereka. Ya kemudian Muhammad, ya kemudian beliau katakan kepada Ali, hapuslah redaksi Rasulullah. Tuhannya orang Kristen itu nggak pernah seperti itu. Tuhannya bangsa Israel itu ya dan amin, teman-teman. Jadi nggak ada munafik-munafiknya ketika ada rasul yang ini yang mengajarkan Islam ya. Ada rasul yang tidak berani nih, ragu-ragu. Dia bilang hapuslah redaksi. Kemudian dia mengatakan di sini, mengambil secari kertas tersebut, menulis dengan baik. Inilah ketetapan Rasulullah bin Abdullah ya. Jadi dia menghapus, teman-teman. Tidak pernah di dalam sejarah bangsa Israel Allah itu punya ketakutan, tetapi kita bisa mengetahui sendiri ya Allah mana yang benar, Allah yang hidup ini seperti apa ketika ya hal-hal ini terjadi kepada nabi yang satu ini, teman-teman. Kalau untuk negosiasi pergi ke tanah Mekah, dia boleh bilang oke, hapuslah ya. Hapuslah. Nih dia meminta, teman-teman. Tidak pernah ada nabi dari yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu yang seperti ini. Ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Tetapi hanya karena dia mau menyembah batu, Muhammad ini sebelumnya agamanya apa juga kita nggak tahu. Tetapi dia pasti agama Allah yang mana? Allah Tuhannya di negeri Mekah. Ya, ini kita bukakan ya. Sebenarnya saya mau bahas tentang Al-Anfal 12 ini. Tetapi teman-teman udah banyak yang tahu juga. Karena kita fokusnya kepada yang namanya agama Allah yang benar, Tuhan yang benar ini yang mana?
Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah dan tidak pernah menyembah Tuhan di negeri lain. Ini Allah di negeri Mekah ini udah nggak ada perbuatan yang nyata, nggak ada ajaran kasihnya, nggak ada hal yang baik yang diajarkan di dalam keislaman tentang ajaran kasih. Tadi kau mengatakan bahwa di mana Buddha mengajarkan kasih, Kristen mengajarkan kasih, ya. Mungkin tidak ada orang Kristen pun, ya. Mungkin Hindu pun mengajarkan kasih. Oke, kamu yang mengeluarkan statement. Buddha mengajarkan kasih, ateis mengajarkan kasih. Oke, Islam di mana ajaran kasihnya? Sekali lagi, sebutkan satu dalil di dalam Islam yang mengajarkan kasih. Itu saja. Kalau kau tahu tentang orang kasih, di mana ajaran kasihmu di dalam Islam? Sebutkan satu dalil saja. Silakan. Oke, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah kita tidak oten ya teman-teman ya, karena kita paham ya. Misalnya nih ada gubernur Aceh nih ngomong, Jokowi presiden kita Aceh adalah orang yang hebat. Itu Jokowi bukan presiden Indonesia guys, presiden Aceh. Nah itu pikiran oten. Tapi kita paham bahwa itu kalimat khusus ketika gubernur Aceh lagi ngomong sama orang Aceh. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengatakan Tuhan negeri Mekah. Sama kayak tadi, Jokowi merupakan presiden kita Aceh yang harus kita hormati. Nah saat itu pikiran oten, oh berarti Jokowi bukan presiden Indonesia, presiden Aceh ya. Itu oten. Itu oten. Tapi kalau kita Indonesia bisa mencerna, oh ini maksudnya ya mungkin pada satu waktu lagi ngomong sama orang daerah tersebut. Oh Nabi Muhammad lagi ngomong sama orang Quraisy dan saat itu adalah Mekah. Ya wajar Rasulullah ngomong kayak gitu. Sama seperti gubernur Aceh lagi ngomong tentang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, presiden kita Aceh yang harus kita hormati. Kita yang Islam, oh iya ya, Presiden Jokowi berarti presiden Indonesia. Kalau bagi oten, oh kirain tadi Jokowi presiden Indonesia, ternyata presiden Aceh. Nah, itu masalahnya itu. Itu gede masalahnya itu. Gede banget tuh masalahnya. Oke, dia tanya masalah damai-damaian ya. Oke. Masalah tadi udah kita bawa, emang bener-bener nggak disimak ya. Tadi janganlah kamu jadikan nama Allah, jangan bawa nama Allah untuk dalam sumpahmu, bersumpah nih demi nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Jangan bawa nama agama gue di balik sesuatu yang lu ingin melakukan kekufuran, melakukan pertentangan. Tapi apa? Bertakwa dan mengadakan islah. Islah itu apa? Kedamaian. Di mana? Di antara manusia. Kagak cukup kita bawa. Udah. Itu udah. Mana tadi? Nih. Mana kok web nih pen. Nah ini tadi mengadakan islah di antara manusia. Oke teman-teman sekalian. Udah. Kita lanjutkan. Apa hal yang tadi kita bilang. Sekarang gini, kalian masuk akal gak sih? Dia bertanya masalah Hindu sama Buddha mengajarkan kebaikan. Kalau enggak diajarin kebaikan, enggak laku agama. Enggak ada agama yang laku kalau diajarkan keburukan. Misalnya nih, masuklah kalian ke Buddha. Sampai ke Buddha, kalian tuh harus cekek anak orang. Kagak ada yang mau. Terus dia bilang, Allah gue Allah yang maha hidup. Dia kan jualan sesuatu yang gak laku. Allah gue sekarang hidup di surga. Lu gak usah jualan sesuatu yang gak laku. Artinya gak laku. Coba lu datang ke Hindu. Orang Hindu, kenapa? Allah gue ada di surga. Orang Hindunya, hah? Maksud lu di samping Brahmana Siwa Krishna gue? Lu datang ke Buddha nih, ngomong ke orang Buddha, Allah gue Allah yang hidup. Hidup di mana? Di surga. Maksud lu barang budaknya gue kagak ada yang percaya. Itu dagangan gak laku, gak usah dibawa-bawa. Itu dagangan gak laku yang cuma agama lu aja yang paham, agama lu aja yang mengiyakan. Lu ngomong ke Hindu, lu ngomong nih mas sempak gua gitu. Itu kalau lu ngomong ke Hindu tuh, oh Tuhan gua hidup nih, masih hidup. Di mana dia? Di surga. Kagak ada yang percaya, kagak ada yang percaya. Itu namanya lu ngedagang sesuatu yang gak laku.
aku gitu. Sekarang gini, dia bilang Nabi Muhammad menyembah batu. Mana? Kan gue udah bilang, gue udah kasih contoh kemarin. Lu ambil aja tuh Ka'bah, lu ambil aja tuh batu, lu pindahin ke Monas. Dalilnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang disuruh hadap Masjidil Haram. Ini nih, kebanyakan nyembah anak manusia nih. Dia bilang tadi lagi apa? Bahwa Nabi Muhammad munafik. Wah. Ini lebih munafik lagi. Tuhan maha tahu ya teman-teman ya. Amin dan iya ya. Tuhan itu maha tahu ya. Tapi Tuhan yang ngomong gini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Nah katanya maha tahu. Masa cuti? Katanya 100% manusia 100% Tuhan. Lah ketuhanan keilahiannya cuti guys. Ini maksudnya apa nih? Katanya Tuhan tahu segalanya. Tapi ditanyain hari kiamat kagak tahu. Maha segalanya itu di mana? Ngeprank maksudnya ini ngeprank. Ini maksudnya ini ngeprank apa gimana? Ini ngeprank nih maksudnya nih. Ngeprank atau lagi cuti ini keilahian 100% lagi cuti ini. Oke, lanjutkan. Oke ya. Jadi ini nanti kita kayaknya diskusinya nggak berkembang sih. Jadi ini saya jawab setelah itu kita langsung kesimpulan aja ya. Gitu ya? Apa mau gimana? Boleh. Gimana nyamannya aja. Aman. Lanjut. Oke, baik ya. Jadi kalau saya udah bertanya, ini di mute dulu, Darman, supaya kita nggak feedback. Jadi kalau ditanya mutar-mutar ke situ, jadi jelas ya teman-teman semua. Yang pastinya Tuhan itu menurunkan segala sesuatu itu karena ibi societas ibi jus ya. Itu arti dalam bahasa hukumnya semua manusia itu pasti di mana ada manusia di situ ada hukum ya. Jadi kenapa Tuhan itu pasti dengan yang namanya hukum. Tuhan itu pasti adil dan Tuhan itu selain dia adil dia juga kasih teman-teman. Makanya manusia itu pasti dengan hukumnya dia terus berkembang. Nah maka kalau seandainya ada yang bertentangan dengan hukum Tuhan berarti itu bukan dari Tuhan teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini membuktikan bahwa kalau pertanyaan saya tentang ajaran kasih kepada umat muslim, ini tidak ada di dalam keislaman itu. Tidak pernah ada ajaran kasih di dalam keislaman. Anda buka At-Taubah, surat At-Taubah itu surat perang. Makanya selalu dengan yang kata-katanya itu perang. Kalau Tuhan di negeri Mekah itu ngajarinnya perang. Gak pernah ada lagi kata-kata lain. Makanya kalau you keluar dari agama yang seperti ini, lu akan mati. Itulah sistem penyebaran Islam saat ini. Ya. Karena tidak pernah ada, kalau Anda tunjukkan tadi satu dalil pun, tidak ada ajaran kasihnya. Makanya kita mempunyai kesimpulan seperti itulah ajaran Islam. Ajaran yang mengajarkan siapa yang keluar dari agama, maka bunuhlah. Anda hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, Anda sudah menjadi seorang Islam. Tanpa mengetahui apa sih isi Al-Qur'annya, apa sih yang diajarkan oleh nabinya. Cukup syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak perlu lagi Anda belajar, makanya tidak pernah ada ajaran di dalam keislaman. Semua orang Islam di seluruh dunia, di mana ada yang namanya ajaran kasih di dalam Islam? Saya tantang semua, di mana ada ajaran kasih, kasih satu dalil di dalam Al-Quran mengajarkan kasih. Makanya kalau semua Islam itu ditanya di mana ajaran kasihnya, tidak tahu. Karena setelah dicari tahu pun, semua orang Islam tidak tahu membaca Quran untuk dimengerti, tetapi dihafalkan. Itu bedanya Tuhan kita memberikan kita kitab, itu berasal dari Tuhan karena kita ingin tahu nih, Tuhan supaya ingin tahu kita ini belajar dari Tuhan yang benar. Tuhan ingin supaya kita belajar apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita menghafal. Terpujilah nama Tuhan karena kita membaca dan mengerti. Bukan dengan menghafal teman-teman. Bersyukur saya jadi seorang Kristen. Saya mengenal kasih yang luar biasa. Karena saya membaca dan mengerti. Bukan dengan menghafal. Makanya masuk Kristen pun tidak jadi orang yang tidak belajar. Yang hanya masuk-masuk aja tidak. Tetapi harus dengan katekisasi 6 bulan. Pemuritan.
Makanya Kristen itu berkualitas. Jadi sampai hari ini pun kita tidak diajarkan untuk yang namanya saling membunuh. Kasih, kasih, dan kasih. Ya, kalau ada orang menghina agama kita, kita nggak perlu menghina. Ngapain? Tuhan kita bukan datang untuk bela Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Ngapain kita belain Tuhan kita? Ya, Tuhan sudah mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu sudah fix dari Tuhan yang benar, karena di surga nggak ada peperangan, teman-teman semua. Ya, kita saling mengasihi seperti satu keluarga, nggak ada kawin mawin, teman-teman. Jadi percayalah, teman-teman semua, ini yang saya sampaikan karena orang Kristen belajar dari yang namanya kasih yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar menyatakan kasihnya dengan perbuatan yang nyata, yang mengajarkan kita dengan kasih Allah yang benar. Bukan Tuhan yang mengajarkan kita untuk berperang. Inilah perbedaan Tuhan yang nyata dan Tuhan yang palsu. Ya, saya kira itu saja jawabannya. Saya tidak lagi banyak bicara karena memang tidak menimbulkan yang namanya ayat baru lagi yang ada ajaran kasihnya. Silakan. Ini penutup ya, kesimpulan ya. Suaranya nggak ada. Ya, teman saya nge-WA katanya 2 on 2 kapan sekali? 2 versus 2. Maksudnya? 2 on 2, jadi PK-nya berempat. Oh, jadi saya cari teman gitu. Oke, nanti kita coba ya, karena saya jarang punya teman di sini. Nanti kita atur waktu lah. Oh iya. Nggak, maksudnya jangan nggak bisa sekarang. Kalau Anda janjikannya sekarang, kan saya harus cari teman. Oh, bukan sekarang. Maksudnya untuk jadi wanti-wanti, oh suatu saat ada waktu boleh gitu. Oh iya, 2 versus 2 gitu ya. 2 versus 2. Baik, nanti kita coba untuk cari next time ya. Nanti kita saling DM aja, bro. Ya, silakan. Mungkin kesimpulan, sama-sama kesimpulan ya, menguatkan agama masing-masing ya. Iya, tidak ini lagi kan? Oke. Nyebrang, silakan. Oke. Mana deh? Oke teman-teman sekalian. Oke, dari tadi saya nggak akan jawab. Kalau seandainya percuma saya jawab, dia nggak akan pernah mau menerima jawabannya. Karena dari tadi kita udah kasih ayat jelas-jelas, jangan engkau bawa namaku dalam sumpahmu untuk menciptakan permusuhan. Maka ciptakanlah kedamaian. Ciptakanlah coy. Pokoknya dia nggak mau itu. Yang kedua, kalian ingat nggak masalah dalil hadis yang dia bawa? Bukan saya nggak punya jawaban, tapi saya nggak berhak menjawab untuk dia paham. Tapi karena ini kesimpulan, saya jawab untuk kalian. Di era Rasulullah itu masih era perang, teman-teman. Masih era perang, di mana orang yang murtad daripada ajaran Rasulullah berpotensi membocorkan rahasia peperangan Islam. Jadi wajar nggak untuk ada tindakan hal tersebut? Wajar ya, itulah Islam, semua terjawab. Jadi itu hadis Rasulullah itu ada hadis yang sifatnya itu dawam selamanya dan sifatnya pada satu waktu doang. Pada satu waktu, pada saat itu. Saat itu adalah era gempar-gempornya orang menyerang Islam. Maka saat itu diwanti-wanti, kalau orang udah masuk Islam haram keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar, dia berada di pihak musuh, maka dia membocorkan segala metode perang yang ada di Islam. Makanya ada hadis yang seperti itu, dan sifat hadis tersebut hanya berlaku pada saat itu. Itu yang kalian harus tahu daripada hadis tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang akan saya ambil, kita akan merujuk kepada ayat ini. Ini sistem pikir. Mana dia? Al-Baqarah ayat 140. Kebetulan saya hafal. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqanu Hudan aw Nasara. Apa dikatakan? Apakah kamu mengira bahwa Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi Nasrani? Allah mengatakan, "Qul afata'lamuna amillah." Katakan kepada mereka itu, adakah yang lebih mengetahui kejadian yang ada di muka bumi ini selain Allah? Itu ingin ngasih tahu kita bahwa tanpa ada informasi daripada Tuhan, tanpa akan kita tahu apa yang terjadi penyelewengan di belakang. Bahwa kalian udah terlanjur mengimani sesuatu yang dicatatkan oleh tangan jahil manusia. Contoh, kita melihat nabi-nabi kita begitu mulia. Lot dalam ajaran kita adalah seorang rasul yang tak
pernah berzina dengan kedua anaknya. Makanya fungsinya datang Al-Quran untuk menceritakan kembali bahwa Lut itu adalah fitnahan daripada tangan jahil mereka. Coba baca di kitab mereka. Selanjutnya, kita melihat, adakah Daud yang membunuh orang Palestina 200 orang hanya mengambil kulit nonot? Nggak ada. Di kitab kita menuliskan bahwa Nabi Daud adalah Rasul yang mulia. Jadi fungsi daripada datang Al-Quran ini adalah menceritakan kembali orang-orang yang mulia yang ada di belakang. Lalu, postulat daripada kebenaran Islam itu yaitu tentang Tuhannya. Di mana Tuhan tidak pernah diawali yaitu dengan kelahiran. Karena kita punya yang namanya akal. Akal itu sifatnya diferensia. Ya, apa itu diferensia? Ketika dikatakan kiri bukan kanan, maka setiap yang dikatakan awal maka haram dilahirkan. Ketika dikatakan maha segalanya, maka haram dia dimatikan. Itu sistem akal. Karena nggak mungkin kuat dan lemah bersatu pada satu waktu. Saya bilang nih, teman-teman tahu nggak apa? Itu kiri dan kanan, nggak bisa. Karena saat kamu sebut kiri, maka batallah kanan. Ketika kita tanyakan kepada manusia, wahai manusia, apa itu Tuhan? Maha kuasa. Lalu bagaimana Anda dapat menyematkan kepada kuasa kepada sesuatu yang tak kuasa? Itu menunjukkan apa? Kata-kata kuasa terhadap Tuhan menunjukkan membatalkan sistem otak, walau bagaimanapun doktrinal yang masuk terhadap bahwa Tuhan ternyata seperti ini, dia mengambil seperti ini, dia melemahkan dirinya. Adanya esensi lemah membatalkan arti kata kuat. Karena saat kamu katakan kuat, maka batallah kata lemah. Maka saat kamu katakan lemah, maka batallah kata kuat. Itu untuk menunjukkan apa? Itu sistem pikir. Makanya kalau kita diberikan akal dan mengatakan diri kita waras, maka pastinya kita memiliki Tuhan yang lebih waras daripada diri kita yang kita katakan waras. Maka boleh nggak Tuhan untuk menjadi apapun? Misalnya Tuhan pengen jadi tai kucing, boleh? Boleh. Syarat kita nggak boleh punya akal. Tapi kalau kita punya akal, maka kita akan menanyakan, wahai Tuhan, kenapa engkau menjadi ini? Sedangkan dirimu di dalam otakku maha kuat. Lalu bagaimana engkau bisa selama ini? Itulah fungsinya diberikan akal. Kalau ditanyakan apa kebaikan Allah Ta'ala untuk seluruh dunia? Mengangkat manusia daripada Al-Baqarah ke An-Nas, mengangkat manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Ketika dia sadar akan fungsi otak. Silakan. Oke, gimana teman-teman? Puas? Senang? Bahagia ya? Kita telah menyaksikan perdebatan yang luar biasa, bukan sekedar adu argumen, tapi adu keyakinan, sejarah, dan iman. Pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang, jawaban-jawaban yang mengejutkan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu datang membawa sistem pikir akal. Kalau seandainya yang kita serang adalah akal, itu pasti akan membawa satu kebanggaan karena kita pasti menang. Setiap kata yang terucap malam ini bukan hanya tantangan teman-teman, tapi juga cermin bagi kita semua untuk berpikir lebih dalam. Karena dari tadi kita melihat dalam debat, apapun pertanyaannya kita jawabkan. Akan tetapi setiap apa yang kita lontarkan susah untuk dijawab. Bahkan mereka pelintir ayat yang ada di kitab mereka sendiri. Mereka tambahkan narasi mereka seakan-akan berada di dalam kitab suci. Padahal itu hanya wujud pembelaan. Bangga yang kita rasakan bukan karena siapa yang menang atau kalah teman-teman. Tapi karena kita berani membuka ruang dialog, berani mempertanyakan dan berani mencari kebenaran. Apa yang membuat ragu? Kalau memang Kristen benar, lah kenapa kita tidak Kristen kan gitu. Tapi kalau seandainya kebenaran masih terselubung di balik narasi-narasi pembenaran bukan kebenaran, ingat, yang mengalahkan argumentasi dan menyuguhkan rasa pikir dan sistem pikir, itulah yang memenangkan pertandingan. Karena berbicara tentang agama, ini selalunya berbicara bagaimana sistem nalar manusia bekerja, tentang meneliti tentang Tuhan. Dan debat ini mengajarkan kita bahwa iman bukan untuk ditakuti, teman-teman, melainkan untuk dipahami. Bahwa perbedaan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihargai. Dalam perdebatan ini kita lihat mereka takut.
dengan segala narasi-narasi barang siapa keluar daripada Islam itu harus dibunuh. Padahal ayat itu berbicara tentang relevansi zaman itu, di mana kontaminasi dengan perang tidak selempeng kita, di mana berpotensi orang yang murtad itu ketika berpindah agama akan membocorkan strategi-strategi perang. Akan tetapi karena ketakutan hal tersebut, mereka menolak yang namanya kebenaran. Di dalam malam ini kita bukan hanya sebagai saksi perdebatan, kita adalah bagian dari sejarah pencarian kebenaran. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Apakah kebenaran akan terungkap sepenuhnya, teman-teman? Tentang kebenaran Islam ini saksikan terus debat lintas agama bersama Alman Tiki Reaction, teman-teman. Di sini debat bukan hanya sekedar kata, tapi pembuktian logika, di mana ajaran yang tak berlandaskan logika akan selalu kalah telak karena yang kita serang logika setiap manusia. Tapi api yang menyalakan pikiran ini yang membuat mereka gentar melawan Islam selalu disuguhkan dengan sistem-sistem pikir, narasi-narasi berpikir yang tak mampu ditolakkan. Banggalah menjadi Islam, jayalah Islamku, salam satu tauhid. Tetap bersama Alman Tiki Reaction, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan titipkan komentar. Silahkan, bagaimana kemudian reaksi kalian melihat debat ini? Titipkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan saya. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesak terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyesak terbesar satu. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak sampah. ini adalah penyesak terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Satu.